Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Afrialdi dengan NIM A1C322019 dari Reguler A Pendidikan Fisika 2022. Di sini saya ingin menjalankan tugas agama dengan soal pertama, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Dari ilman, ilmu, dan amal. Keimanan merupakan aspek fundamental, tetapi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemui kejelasan dan tidak bermakna apapun bagi dirinya. Ini disebabkan bahwa manusia dapat memiliki suatu motivasi adalah karena dorongan keimanan pada dirinya. Dengan iman inilah setiap perbuatan manusia akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Imam Nawawi berkata dan memberi keterangan terhadap hadis yang menyebutkan bahwa ilmu dalam hadis adalah keterangan bahwa iman diisyaratkan harus diucapkan dalam bentuk syahadat, yaitu disertai dengan keyakinan terhadapnya. Yang ketiga, amal. Mengenai aspek amal, merupakan wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar amal atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Soal yang kedua, bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi? Seperti halnya di Indonesia, kebudayaan dijadikan sebagai sarana atau perantara dalam menyebarkan agama Islam oleh wali sanga. Melalui perbedaan kebudayaan di setiap daerah dapat disulap oleh para wali Allah sebagai perantara dakwah Islam masa itu. Kebudayaan seperti apa yang dapat digunakan sebagai perantara dakwah Islam yang merupakan ciri khas dari wali sanga masing-masing, yang dipelihara secara terus-menerus oleh para pembentuk dan generasi selanjutnya. Melalui kebudayaan yang berkembang di masyarakat menjadikan penyebaran agama Islam pada masa itu semakin mudah, karena masyarakat lebih mudah menerima dan mencerna arti dari ajaran agama Islam. Mengapa Islam tertinggal? Menurut saya, kita mempunyai arah yang berbeda dalam melakukan kehidupan dengan orang barat. Orientasi kita bersumber pada wahyu dan realitas, di mana realitas yang diperintahkan hanya sampai batas tertentu, sedangkan apa yang dilakukan oleh bangsa barat tidak memiliki dampak yang pada perkara yang menjadi tujuan utama kita di dalam kehidupan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Di samping itu, kita mempertanyakan hal yang tidak ditanyakan oleh mereka, hingga pada akhirnya kita akan tetap kembali pada tugas utama kita sebagai manusia sekaligus sebagai seorang hamba. Soal nomor 3. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat, yaitu masyarakat madani. Konsep umum menjelaskan bahwa masyarakat madani atau civil society atau al-mujtama al-madani berpedoman pada pola hidup masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun tayyabatun warrobun ghafur, yang artinya sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah. Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridhaan Allah, serta menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum syariat lainnya. Soal keempat, menurut saya sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Menurut saya, Islam dengan kebangsaan di Indonesia bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran agama Islam di Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya. Konsep kebangsaan sebagaimana yang telah digagas oleh para tokoh agama memperlihatkan bahwa hubungan Islam dengan negara Indonesia tidak didasarkan pada logo, simbol, atau nama yang bersifat formal, tetapi lebih pada isi dan substansinya. Meskipun
dasar kebangsaan negara Indonesia bukan syariat Islam, tapi pilar-pilar kebangsaan Indonesia yang telah terbentuk sangat menjamin, melindungi, dan menyuburkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta dakwah lain sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam dan kebangsaan Indonesia sudah sejalan. Soal nomor 5. Jelaskan pendapat singkat saya tentang pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Menurut saya, ajaran agama mengandung unsur-unsur yang positif bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya ajaran agama, bagai hidup tanpa arah dan tujuan. Agama menjadikan diri kita pribadi yang baik, yang selalu menuntun ke arah yang benar. Makanya, mempelajari agama sangat penting sekali bagi kehidupan. Hidup di dunia hanya satu tujuan, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dengan belajar agama dapat memberikan tuntunan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun keributan yang sedikit terjadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.